Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, berjumpa kembali dalam Pojok Cerita di Universitas Hindu Indonesia. Dalam kesempatan hari ini kita podcast bersama seorang narasumber yang khusus saya datangkan, dan untuk menghubungi beliau ini nampaknya dari alam mana didatangkan? Iya. Untuk menghubungi beliau ini memang sedikit agak sulit gitu, agak sulit. Kepadatan jadwal beliau yang kalau dulu beliau hanya sebagai akademisi dan penulis, kini sudah nambah. Menjadi seorang podcaster ya. Podcaster. Kesana kesini untuk mengisi podcast dengan berbagai materi. Ya, langsung saja saya sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dr. I Gusti Ketut Widana. Kurang DRS ya, Dr. DRS I Gusti Ketut Widana, MSI. Tak apa-apa juga. Iya. Beliau seorang akademisi, kemudian seorang penulis. Karya beliau sudah sangat banyak sekali, terutama tentang yang kritis-kritis, sehingga membuat orang sinis. Mas supir kereta api, mas sinis. Mas sinis, ya, benar sekali. Jadi di samping akademisi, Aji juga masih aktif di kegiatan tulis-menulis wartawan. Masih aktif di satu koran cetak, satu majalah Hindu. Ya. Pertam lah. Ya, betul. Wah, banyak sekali tulisan-tulisan beliau. Dari saya masih kecil saya sudah melihat. Dari sejak 83. Waduh, belum lahir saya. Bulan depan ke 42 tahun. 42 tahun tulis-menulis? Sebagai penulis. Waduh. Dan awalnya memang dimulai dari mengkritisi. Waktu itu ya cerita sedikit. Ya. Boleh. Ketika itu di Bali datang seorang presiden ya. Betul. Presiden Yugoslavia namanya. Stambulik. Itu di bandara disambut dengan kuangen. Waktu itu aja masih mahasiswa. Tapi sudah aktif menulis. Gitu. Enggak terima dong kuangen dipakai nyambut presiden yang notabene adalah seorang manusia. Betul. Bukankah kuangen itu untuk sarana persembahan kepada Ida Hyang Widi kan? Iya. Langsung ditulis. Awalnya kan mau tulis di surat pembaca ya. Tapi kok kepanjangan. Dari sulap jadi artikel. Itu artikel pertama Februari tahun 83. Gus belum lahir. Belum. Ya? Belum. Nah, sejak itulah mulai mata selalu memandang, mencermati fenomena, dinamika yang kemudian jadi realita untuk dikritisi jika menyamping dari hal-hal yang secara tekstual, secara konseptual mestinya diluruskan. Itu. Iya, betul. Jadi kalau pemirsa misalnya melihat buku ya, ke toko buku sempat melihat buku-buku yang memang agak-agak tulisannya bernada kritisi gitu, seperti Penjor Lebay kan? Kemudian Tato itu adalah tatu bagi masyarakat Bali. Banten gitu siap kan? saji. Banten siap saji. Kapitulasi ogo-ogo. Betul. Sebenarnya apa sih yang ingin Aji lihat dari mengkritisi hal-hal tersebut itu? Saya bergeraknya dari sana dulu nih, sebelum nanti kita ke poinnya, Ji. Kita kan berangkat dari insan akademis. Betul. Yang paradigmanya kan umumnya manis saja. Iya. Nah, Ji anti mainstream, keluar ke jalur kritis. Betul. Karena banyak sekali hal-hal entah itu dalam konsep, gagasan, tindakan yang terkait dengan sosial, adat, budaya, agama, itu yang dirasakan dalam mindset aja itu kok perlu dikritisi kemudian diluruskan. Bahwa orang bisa menerima atau tidak kan soal lain. Yang penting idealisme sebagai insan kampus, disitulah medannya. Itu sehingga gaya, nada, entah itu artikel, termasuk penelitian pun kan kecenderungannya pakai teori-teori posmo itu ya. Seperti misalnya dalam disertasi aja yang terakhir itu memandang aktivitas ritual dari perspektif teologi kontemporer di tengah masyarakat yang semakin sekuler gitu. Nah itu contohnya.
Betul. Tetapi begini, Ji, bukankah nanti itu akan menimbulkan sebuah dilematis gitu di kalangan masyarakat? Contoh misalnya saya ambil tentang penjor lebay gitu. Tapi di satu sisi itu kan bagi pandangan beberapa orang gitu, apalagi generasi muda, itu adalah sesuatu kreativitas gitu. Kreativitas. Ya, tetapi Haji mengkritisi hal itu bagaimana gitu? Atau Haji membawa ke dalam misalnya suasana ritual atau religi gitu sehingga dia menjadi hal gimana, Haji? Acuan kita itu bahwa setiap tindakan simbolik dalam bentuk ritualistik, ekspresif, tidak boleh lepas dari landasan konseptualnya. Contohlah penjor, terutama penjor upacara loh. Kalau penjor dalam konteks party misalnya, ritual yang lekat kental dengan party, misalnya resepsi atau perkawinan dengan resepsinya, atau dalam acara-acara seremonial, bolehlah. Tapi ketika kita dalam contoh penjor lebay itu kan, ini dalam konteks upacara kan. Upacara itu suci, betul, ritualistik yang nuansanya adalah penyucian jiwa, bukan pemanjaan hasrat itu, kata Piliang itu. Sehingga dalam konteks kita berupacara dengan salah satu sarana penjor, kembali ke standar yang wajar. Karena yang disebut dengan satwika yatnya, tidak ada unsur gengsi di situ, tidak ada unsur jor-joran, penjor-joran jadinya. Muncullah penjor lebay, jadi dia melambai, alay, akhirnya lunglai terkulai karena saking beratnya beban komodifikasi di situ. Jadi ada kontestasi di situ. Itu yang ngajak kritisi, mbok ya kembalilah ke konseptual yang bermakna satwika gitu. Itu. Dan semua hal-hal yang itu patut kita kritis. Nah, kalau tidak ada yang mengkritis kan seolah-olah apa yang sebenarnya nyaplir ben sanglir dari konsep anehnya dibiarkan bebas sedemikian rupa tanpa ada semacam tali kontrol, tali kendali. Itulah peran tugas Haji sebagai penulis yang bernuansa kritis walaupun banyak orang sinis dan sedikit pipis. Betul. Sama halnya ketika kita melihat orang yang nangkil ke pura, kemudian bersembahyang gitu ya. Haji kan juga mengkritisi penampilan selebritis. Bahkan ada kalkulasinya juga di sana kan. Ada kalkulasi, hitung-hitungannya ada. Fenomenanya begini, Ji. Ternyata dari kalkulasi yang Haji keluarkan itu memang terbanding terbalik kadang-kadang dengan bentuk persembahan bakti kita. Pakaiannya bisa sampai 10 juta, ternyata ketika bersembahyang canang sari saja gitu, atau sesarinya doang tali. Lecak ben kucak lagi. Iya. Fenomena apa yang Haji tangkap di sana, Ji? Kalau misalnya begitu. Itulah. Apalagi sekarang kan kita dikuasai oleh dunia medsos ya. Betul. Ya. Dalam penelitian disertasi Haji itu ada satu sub dari bahasannya, antara lain bahwa aktivitas ritualistik umat Hindu sekarang sebagai media ekspresi untuk mengkonstruksi dan mereproduksi identitas kontemporer. Jadi dengan tampilan seperti disebutkan tadi penampilannya itu kena pengaruh modernis, kapitalis, materialis, konsumeris, mengarah bertendensi hedonis, senang-senang, happy religion, fun ritual, eupho ritual. Jadi kesempatan ritual itu kita bersenang-senang, bergembira, sehingga abai lalai dengan konseptual yang ada sumber tekstualnya, sehingga yang ditampilkan itu semacam mencari identitas diri. Sebagai penciri, saya ini kan sudah umat modern, manusia modern, bahkan postmodern. Itu sudah anti mainstream dia. Kita lihat saja sekarang orang ke pura tidak mandang umur loh. Betul. Tidak mandang umur. Jadi yang dilakukan dalam penelitian Haji terakhir itu menampilkan lengkap dengan gambar-gambar bagaimana kita di pura selfie dengan Ido Bataro, dengan Barong, dengan Togog di Banten, betul. Dengan gaya-gaya kekinian, tidak memandang sudah lingsir misalnya, tetap bergaya seperti anak-anak muda kini. Itu fenomena yang kalau kita tidak kritis dicermati akan hilang kendali, tidak ada kendali. Ini loh sebenarnya yang lurus. Ke pura kan tujuannya bakti, betul, suci, murni. Jadi kalau ada
niat hasrat untuk kontestasi, selebrasi, ala party itu kan sudah menyimpang dari konsepsi. Betul. Nah, disitulah orang yang tidak bisa terima. Seperti Gus bilang tadi, fenomenanya seperti gelombang arus yang seperti tidak bisa dicegah. Nah, sebagai pengkritisi yang hanya sendiri misalnya, kan ya akhirnya Niketo dikritisi gitu. Nggak caro jani kan mulai gitu. Itu persoalannya. Jadi masyarakat itu tidak sulit untuk bisa menerima ketika apa yang dilakukan termasuk dalam momen ritual sakral itu mereka juga menunjukkan identitas kekinian. Dan itu tidak bisa dicegah, Gus. Jadi kita sebatas sebagai insan akademis, kebetulan profesi penulis, sekaligus kolumnis, kita mengkritisi aja gitu. Gitu. Betul. Artinya segala sesuatu yang memang diwariskan dari dulu itu sudah sesuai dengan real dan rule-nya kan begitu ya. Kalau itu dibiarkan tanpa ada orang yang mampu untuk setidaknya ada lah. Betul. Dan gini Ji, saya ingin mendengarkan pendapat Aji Ji, fenomena saat ini gitu ya. Sekaligus kan Aji sudah banyak mengkritisi gitu tentang, nampaknya pendapat Aji ataupun kekritisan Aji tentang hal-hal seperti itu dewasa ini kita perlukan, Ji. Manakala gitu ya. Jadi manakala ada sebuah pemberitaan gitu, bahkan ini ditulis di berbagai media sudah tersebar gitu ya, tentang angka bunuh diri di Bali yang meninggi dan bahkan dikatakan bahwa di Bali itu adalah tertinggi gitu. Kalau dulu masih ada kabupaten-kabupaten lain, ada provinsi lain, tapi saat ini kalau misalnya kita klik di Google itu Bali tertinggi. Gitu. Nah, di satu sisi gitu kita mengetahui bahwa Bali ini adalah pulau surga gitu, pulau dewata, pulau kayangan gitu. Masyarakatnya senantiasa melakukan bakti yang sangat ini, tapi kok bisa gitu. Nah, ini bagaimana menurut pandangan dan pendapat Aji ini yang penting saya untuk gali hari ini. Ini kebetulan aja buat data ini. Kita kan podcast itu kan seperti ngordo itu ngorang data itu bukan data gitu. Iya data ini ya. Kita kutip dari Suryani Institute for Mental Health tahun 2020 itu loh. Itu diungkap kasus 2.292 kasus. 2.292 kasus. Jadi iseng-iseng aja hitung tadi. Kalau per tahun itu 114. Kalau hitung per bulan 9 sampai 10 orang atau kerama Bali bunuh diri. Memang ada pertanyaan yang kasus bunuh diri di Bali itu kan belum tentu kerama Bali. Ada pertanyaan. Tapi kita memandang bahwa asal orang Bali, di Bali ya masuk dalamnya gitu. Dan saya yakin dominan orang Bali. Betul. Nah, terus data berikut, belum lagi data gangguan jiwa dari psikiatri FK Unut misalnya, ini menyebutkan data dari Riskesdas tahun 2013 Bali masuk kategori peringkat 3 setelah Jogja dan Aceh dalam hal gangguan jiwa berat. Nah, itu arahnya nanti underline bunuh diri. Nah, ini data yang paling mutakhir, Gus, dari data kepolisian dari Polri periode Januari-Juni 2023. Itu Bali peringkat pertamanya Jawa Tengah 253 kasus, kemudian Jawa Timur 128 kasus, dan Bali posisi ketiga 61 kasus. Cuma permasalahannya populasi Bali kan sedikit. Kalau kita persentase dari jumlah penduduk dan kasus bisa jadi seperti Gus bilang peringkat pertama, ranking tertinggi. Betul. Di apa yang kita banggakan kalau Bali yang baktinya luar biasa tinggi, kemudian kasus bunuh dirinya menempati posisi tertinggi. Kan nungkali dia tidak berbanding lurus dia. Sehingga yang perlu kita, belum lagi nih seperti pengamatan dari Ikatan Kedokteran Jiwa, yang diungkap data angka itu belum tentu semuanya karena ada under reporting. Maka di Tengah Rai itu bisa 4 kali lipat dari angka 61 kasus itu. Itu artinya apa? Kita di Bali itu semacam dikamuflase dengan realita
tingkat bakti umat Hindu yang begitu tinggi, tapi faktanya fenomena bunuh dirinya semakin meninggi. Nah, bagaimana kita bisa mencermati ini? Nah, kita harus ulik dulu, Gus. Iya. Nah, contoh misal gini, Gus. Kita ketahui bahwa dalam pengertian konsep bunuh diri, Aji mau ke apa itu mati sebenarnya dulu. Boleh kan? Boleh. Silakan, ini yang pentingnya. Nah, ini yang penting. Jadi nanti ujung-ujungnya ke mati lewat bunuh diri. Ada yang namanya mati bener. Di Lontar disebut juga mati bener. Mati wajar. Misalnya usia tua, sakit dan sebagainya, kemudian meninggal. Itu disebut dengan mati batang otak kalau secara medis, atau matinya sel, atau berhentinya denyut nadi jantung. Itu ada PP-nya malah, Gus, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 81 yang mengatakan pengertian mati itu tadi. Mati secara wajar lah. Betul. Kemudian dua, kalau kita sebut tadi bunuh diri, itu di konsep kita namanya ulah pati. Tapi sebelum itu ada namanya salah pati. Salah pati itu mati tidak wajar, kena musibah. Misalnya sekarang musim hujan, di beberapa daerah kan ada meninggal karena kena longsor, kena kebakaran api. Kalau di mana tuh di Amerika, kemudian kena tsunami, codot lipi, caplok buaya, caplok macan, itu termasuk salah pati. Kecelakaan. Juga. Tidak dikendaki. Ya, betul. Nah, ini yang ulah pati ini. Mati dengan ngulah, diusir gitu, nyawa jiwa yang ada pada dirinya, di raga sariranya, di stula sariranya untuk pergi. Itu kan melawan kodrat namanya. Kan kita diciptakan sesuai dengan kodrat, sesuai dengan karma wasana kita. Betul. Jika kita harus lahir. Tapi ingat, Gus, mati bunuh diri itu ada yang dimaklumi. Ada juga yang dimaklumi. Iya, kalau mati bunuh diri ulah pati itu kan kesannya, bahkan penilaian orang kan tidak benar, sesat. Ya, apapun penyebabnya. Apakah tekanan ekonomi, tekanan sosial, bahkan termasuk tekanan adat juga ada, Gus. Ada juga. Nanti kalau ada pertanyaan begitu kita ulas lagi. Jadi mati bunuh diri yang dimaklumi, bahkan direstui. Tumben kan dengar? Iya. Kok ada mati? Iya, contoh. Karena kesetiaan. Muncullah Mesatia. Di era awal tahun 2019-an ya. 19 sekian itu. Di era feodalisme, di era kolonialisme. Bagaimana seorang istri saking setianya sama suami, biasanya di kalangan bangsawan, ketika suaminya meninggal dalam peperangan misalnya melawan kolonial, pada kobaran api itu sang permaisuri itu terjun ke kobaran api itu sebagai wujud kesetiaan. Bahkan ada kepercayaan nanti ketika akan lahir Numadi akan jadi pasangan dia, kembar bunceng, dan itu boleh dikawinkan. Kalau di kalangan berbangsa, di Bali kan konteksnya begitu. Kalau di luar itu kan historisnya historis. Kalau di luar itu kan kesetro dulu digingser gitu. Itu karena kesetiaan. Terus karena cinta. Gus pasti pernah dengar kisah Romeo Juliet. Prana Citra sampai Intai, Jayaprana Layon Sari. Itu bunuh diri karena cinta. Terus ada juga karena jiwa nasionalisme, patriotisme, heroisme. Contoh Puputan. Kan semacam mengorbankan diri dalam pertempuran itu. Betul. Meskipun bisa dihindari. Puputan Badung, Puputan Kelungkung di mana-mana. Itu bentuk tanda petik itu semacam bunuh. Menghilangkan nyawa dengan mengorbankan demi harga diri bangsa. Kemudian ini contohnya di luar tapi ini karena ajaran bom Bali teroris dengan janji surga ketemu bidadari. Nah, Gus mau janji surga, 7 bidadari akan menyambut. Rela dia bom bunuh diri. Ya. Kemudian yang terakhir karena mengikuti ajaran sekte tertentu. Tapi ini peristiwa ini
agak lama pernah terjadi seperti di Uganda, Guyana, termasuk di Jepang. Jadi atas ajaran gurunya yang biasanya ini dikaitkan dengan hari kiamat. Gurunya mengatakan, oh nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi kiamat. Cuma celakanya kadang-kadang dimanipulasi. Oh, kumpulin dulu harta-hartamu, pengikutnya tuh dikumpulin, disimpan sama gurunya, bunuh diri, entah dengan gas atau racun dan sebagainya. Itu direstui, seperti contoh Mas Sadio direstui. Kemudian di Jepang juga ada kamikaze. Itu satu pilot pesawat tempur membawa ribuan bom itu. Satu pilot menyerang satu kapal induk yang tentaranya ribuan. Itu ditabrakkan, meledak. Yang Jepang yang kamikaze itu mati satu, bunuh diri dia. Demi bangsa. Harga diri bangsa. Korbannya ribuan dari musuh. Dan satu lagi di Jepang ada harakiri. Harakiri itu biasanya pengikut ninja. Kalau tidak berhasil, daripada dia malu, biasanya pedangnya itu menorek, ya istilah Balinya menusuk perutnya sampai keluar isi perutnya. Kalau sepuku di Jepang, harakiri itu pedang untuk menusuk perutnya sampai keluar isi perut. Kalau sepuku itu penggal leher. Itu karena tidak berhasil menunaikan tugas, kemudian daripada menanggung malu, caranya begitu. Bahkan di Jepang koruptor pun karena malu bisa bunuh diri. Nah di Indonesia kan beda. Gini apa istilahnya? Apa namanya? Unjuk diri. Yang penting sopan, berkeluarga. Punya tanggungan. Itu bisa dimaafkan. Dimaafkan. Oh jadi itu adalah jenis-jenis. Jenis. Daripada. Jadi ada bunuh diri yang dimaklumi bahkan direstui. Nah untuk ulah pati ini kan kita anggap tidak direstui. Siapa sih? Yang ini gitu. Yang berkeinginan seperti itu. Jadi kita harus tahu sebabnya dulu. Mengapa bunuh diri itu? Antara lain misalnya di Bali sekarang ini kan gelombang arus pariwisata kan luar biasa besarnya. Bahkan kita baca di koran itu targetnya sekarang 6,5 juta kedatangan wisatawan. Terus penduduk Bali kurang lebih 4 juta. Jalinan turis, Mai. Tapi apakah semua dapat pipisnya, dapat kritisannya? Kan belum tentu. Salah satu penyebabnya itu tekanan ekonomi sebagai akibat Bali itu sudah dikuasai oleh pariwisata yang kapitalistik gitu. Ya. Secara pribadi saja Gus. Gus merasa menikmati dolar? Kalau secara langsung saya tidak. Yang menikmati siapa? Para kalangan. Kalangan elit, pemilik, gitu. Owner. Orang Bali, kerama Bali paling agak sudah jadi pegawai, pelayan. Makanya maaf saja ya kan generasi muda kita kayak gini kan kecenderungannya mencari sekolah misalnya kan. Cari sekolah yang nuansanya ke pariwisata. Betul. Tujuannya cepat dapat kerja. Nah yang masuk ke sekolah-sekolah agama, perguruan tinggi agama, nyaris tak ada. Nyaris tak begitu menggeliat kan? Itu fenomena. Kemudian masuk di perguruan agama atau sekolah agama. Kalau ada apa? Kalau ada Mangku, di Sulingge, Kudosan, Mansasari kan begitu. Kalau pariwisata, apalagi tren sekarang kan ke pesiar. Itu dalam tempo setahun 2 tahun jadi OKB, orang kaya baru. Di rumah, disulap, di desa, di kampung, semua serba meningkat. Gitu. Itu tekanan itu keras sekali, Gus. Ya, sehingga masyarakat atau kerama Bali yang merasa ada di dunia glamor pariwisata, tetapi tidak menikmati. Salah satu tekannya itu. Apa bentuk tekannya? Biaya hidup di Bali itu semakin meninggi. Coba Gus beli air atau makanan ke daerah sentra pariwisata di Kuta, di Ubud. Kan harganya mengikuti harga turis. Itu salah satu penyebab. Belum lagi ekonomi secara makro. Ya, tekanan kita secara ekonomi, kita lihat berita terakhir itu kemiskinan ekstrem kok bisa terjadi di Bali. Kemiskinan ekstrem itu kalau dikalkulasi menurut sumber yang Haji kutip, pendapatnya 10.000 per hari, termasuk kemiskinan ekstrem. Dan itu kan banyak. Cuma
di angka data kan seringkali tidak sesuai dengan fakta, realita. Sampai kasus terakhir Semeton Bali itu bunuh diri kakak adik di Dukat Bangkung. Betul, terjun ya. Salah satu penyebabnya tekanan ketidakmampuan dia untuk menghandle kebutuhan ekonomi yang paling dasar. Di samping secara sosial, yang kasus Haji sebutkan, secara sosial juga kecenderungan kita di Bali itu kurang rungu. Bilang tunarungu dengan kiri kanan, entah nyamo atau braille. Ya. Nah, kasus itu salah satu penyebabnya yaitu masyarakat sekitarnya, tetangga, pisage itu tidak begitu merasakan apa yang dirasakan deritanya, sampai berstatus kemiskinan ekstrim. Bantuan juga tidak dapat. Sehingga jalan pintasnya adalah yang menago hidup bersusah, tidak akan bisa maju-maju, tidak ada yang rungu. Ya udahlah, akhirnya pikirannya singkat, ditempuhlah terjun di Dukat Bangkung yang indah itu sebenarnya justru menjadi tempat indah untuk beberapa kali kasus bunuh diri. Itu itu secara sosial. Belum kalau sosial adat. Kita harus jujur, guys, harus kita akui juga. Kewajiban adat itu kan cenderung mengikuti tingkat inflasi juga. Artinya iuran misalnya pepeson. Katakanlah misalnya kalau di provinsi kan menggelontorkan dana untuk masing-masing desa adat kan 300 juta Gus, per tahun. Aspek Trita Karana, Parayangan, Pawongan, Peleman pasti Gus tahu. Umum tahu. Sebagian besar yang 300 juta untuk apa? Lebih dominan ke Parayangan. Membangun pura, memegahkan pura yang sudah bagus biar terpakai, ada LPG dibongkar. Bahkan yang mirisnya kan pura-pura yang sebenarnya bernuansa peninggalan kuno, budaya historis yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai yang harusnya diangkat itu juga kena imbas. Bongkar aja empung ada bantuan. Ya, jadi ternyata menurut survei kecil-kecilan aja, masih tetap Keramo itu setelah dapat gelondoran dana 300 juta itu ternyata tidak menyentuh langsung untuk di tataran Pawongan. Ya, katakanlah kalaupun ada betul. Sangat minim, misalnya untuk peseraman. Yang pernah aja dengar tuh anggaran peseraman dari 300 juta itu cuman 10 juta. Itu pun kegiatannya 1-2 hari selesai. Padahal titik kekuatan Bali, Kajagan Bali, desa adat yang sejatinya adalah desa Pakraman. Desa Pakraman itu intinya desa peseraman. Di situ harusnya dibangun SDM-nya. Sehingga saran sebagai akademis bisa penggelontoran dana 300 itu ada porsi secara proporsional. Sudah dibuat semacam list penggunaannya. Parayangan mungkin cukup 10% lah gitu. Pawongannya ini untuk ke SDM membangun manusia Bali yang ujungnya Suputra. Kalau bisa 80%. Pelemahannya 10% atau 15%, 75, 10, 75, 15%. Disitulah kita tempa, kita gembleng, kita bina, kita berikan pendidikan, pengajaran. Bagaimana desa adat yang sejatinya oleh konsep Empu Kuturan adalah desa pasraman. Konsep asram itu kan konsep pendidikan rohani. Ya katakanlah seperti di seberang itu kan sampai ada desa santri misalnya ya. Nah kita ada enggak desa pasraman? Ya. Jadi generasi muda sejak dini itu sudah masuk dia ke pasraman itu. Wajib buatkan di awe-gawe prarem bahwa Keramo Banjar, Keramo desa adat itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan peseraman. Tentu di luar waktu-waktu kegiatan pendidikan formalnya dia. Hingga lihat tuh dan dananya itu fokus ke sana. Nah kalau pura sudah bagus apalagi dibenin. Nah ritual itu kalau bisa lebih disederhanakan. Nah ini sering orang
menyalahartikan. Apa yang namanya sederhana. Nah kita kan punya konsep tingkatan yatnya, ada 9 malah ya, dari nistaning nista sampai utamanya utamo. Sebenarnya itu pilihan opsi. Tapi kebanyakan masyarakat Hindu, apalagi di suatu desa yang secara ekonomi mampu gitu, betul. Akan jatuh gengsinya kalau melaksanakan odalan Nistaning nista. dan nistaning nista. Termasuk juga umat Hindu akan jatuh gengsinya, prestisenya, masa muncul liu ngelak, sugih meliah, kok ya nyonya cuman sodoh pejati gitu kan. Itulah yang menyebabkan terpompa dia gairah umat Hindu di Bali itu untuk selalu meningkatkan prestise di tataran ritual. Tapi di tataran ideal, betul, bahwa ritual itu seharusnya mengangkat, meninggikan ketingkatan spiritual, jauh dari harapan. Iya. Jadi apa yang Haji sampaikan tadi itu benar gitu. Saya juga pernah melakukan survei kecil-kecilan juga, tapi di wilayah seputaran Denpasar gitu. Saya melihat apakah ada peseraman formal nggak di formal ini, bukan yang non formal atau informal. Yang formal ternyata tidak ada gitu. Kebanyakan itu adalah peseraman yang sifatnya ya memang kilat, semacam kilat ya, itu insidental. Jadi insidental setiap gitu saat. Setiap saat gitu. Jadi Ya seperti kilat deh, seret hilang. Begitu. Nah, ini yang memang sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Nah, saya kembali Ji, misalnya tadi kegiatan bunuh diri gitu ya. Kenapa bunuh diri bisa ini terjadi gitu? Padahal kalau kita lihat dari kerangka agama itu kan sudah lengkap sekali gitu, mengajarkan berbagai ajarannya itu sudah mengajarkan untuk kita peduli gitu. Nah, jangan-jangan memang kelemahan kita itu adalah di pendidikan itu gitu. Apa bisa jadi seperti itu, Ji? Jadi pendidikannya kurang tentang ajaran agama, mereka melaksanakan ajaran agama itu hanya berdasarkan entah itu turun temurun gitu, tanpa ada penjelasan. Iya, tanpa ada penjelasan yang masuk ke dalam sanubarinya gitu, sehingga agama itu hanya menjadi kulit saja gitu. Apa bisa seperti itu, Ji? Ya, kalau kita bicara tentang kulit kan, kalau kita mengacu pada trikerangka kan ada tato, susilo, acara. Di acara itu ada upacara, upakara. Acara dengan upacara, upakara, perengga, kan itu kulit, kemasan. Kan sejak SD kita diajarkan, dianalogikan seperti telur. Tato kuning, putih, susilo, kemudian uyatnya itu upacara itu kulit. Nah kalau kita makan telur, kulitnya diapain? Apa dimakan? Kan dibuang. Yang dicerna, dipahami itu tatuanya, tatuaknya. Kemudian meningkat ke prakteknya di susila. Aji analogikan trikerangka itu selain telur, ibarat pohon. Tato, acara atau upacara itu semacam bunga dia. Makanya upacara kan berbunga-bunga, bunga, ya. Kemudian putih telurnya atau buahnya itu yang selalu ditunggu, diharapkan tapi belum kesampaian. Buahnya apa? Disusila. Ya, tatuanya tuh pohonnya, batangnya. Betul. Kita kan masih bermain di tataran bunga, berbunga-bunga. Patram puspam palam toyam. Hasilnya apa? Makanya Jek sering bilang ritual itu apapun jenis tingkatannya itu hanya simala, simbol, makna, laksana. Di balik ritual itu selalu menampilkan simbol, di dalamnya ada makna. Yang dituntut makna ini dilaksanakan. Ya gitu. Contoh Gus, kan sering aja sampaikan, contoh mesangi misalnya tata. Itu kan simbol, katakanlah pengendalian, meredam. Kalau menghilangkan tidak mungkin. Sadripu, kamu krodo lobo mado maho masaryo kan itu. Ya maknanya apa? Pengendalian diri. Misalnya krodo, yang sebuah mesange tidak boleh marah. Pak tanya di kelas misalnya, siapa yang sudah mesange? Saya. Tahu arti simbol dari itu? Tahu. Peredam, pengendali dari sifat sadripu. Terus apa yang maknanya apa? Kita harus bisa mengendalikan diri. Sudah Anda mengendalikan diri, tidak marah misalnya, masih marah Pak. Nah sampai rada ewer, biyen sange. Ya, iya biyen sange. Ya kalau orang sampai kemudian aja sampai bilang, terus sange lagi.
Bila perlu dicabut giginya, enbo hilang gigi, mungkin pedihnya kan lucu dia jadi. Betul, si mala. Masalahnya makna si mala, simbol makna laksana, justru jadi si malakama. Si malakama. Artinya apa? Yang sing jalanin ritual-ritual itu beli. Iya. Wajiban itu menaur trireno. Trireno ditaur dengan pancayatnya gitu. Tidak boleh kita menghilangkan kewajiban meyatnya. Yang coba dilaksanakan hanya sebatas simbol. Makna terdalamnya belum dilaksanakan. Contoh misalnya kalau kita korelasikan dengan sisi sosial misalnya. Betul. Kita kan punya asas hidup suka duka. Ya. Tuh bagus, prakteknya kan sering jadi plesetan. Suka membuat orang duka. Duka bersedih ya nepuk nak suka. Iya. Muncullah iri hati Matsaryo. Dan arahnya ekstrimnya bisa ke magic kan. Iya. Kita punya konsep nyamo braya. Seringkali realitanya ajak nyamo bernyo. Iya. Benar enggak itu? Betul. We ajak nyamo. Sampai pecah merajan. Pecah kawitan itu yang sendiri merasakan itu. Iya. Sampai sebegitunya. Iya. Ya. Kita punya konsep ngiring dia iderane kirang langkungan. Druenang sareng ge. Faktanya druene serang gitu. Iya. Pernah ada kasus kan rumah bendeso dipagari gitu di daerah Tabana. Jadi realita kehidupan sosial kita itu nungkali dengan konsep bakti kita yang tertinggi. Nah, jika punya konsep yang namanya yang lahir dari ajaran Trita Karana dia. Iya. Kita tidak hanya cukup bakti, nyakup limo, nyelepit bunga ke atas nih sekalo. Kalau ini sudah tidak diragukan umat Hindu itu. Iya. Luar biasanya. Apalagi kalau urusan pitroyatnya, bakti pada leluhur. Tarma lupeng pitro puja. Sampai menggunakan prinsip 3A kan, hadap kanan, hadap kanan, hadap kiri. Ada juga iannya tuara, itu? Satu ara hadap, pitu ara hadap. Itu bahasa Inggris, 2 ara dihadap. Ada juga istilah plesetan meyadnya tol. Apa tol? Lah ngonyo lah aneh. Belum ada iadnya asta waro. Sri Indra Guru Yama Rudra Brahma kalah umum. Banyak sekali yang akhirnya betul. Faktanya memang begitu. Iya, betul. Nah, konsep-konsep itu yang membuat kita itu di pihak tertentu, terutama Kramo Bali yang tertekan oleh situasi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan budaya, kewajiban adat, termasuk kewajiban agama. Sehingga ketertekanan itu semula secara fisikal kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mendasar, kebutuhan primer, merembet ke psikis. Bisa depresi, frustrasi, lalu bunuh diri. Dan bunuh diri ini sepertinya menjadi opsi yang terakhir ketika dia tidak mampu mengendalikan akibat belum matangnya sisi psikisnya, sehingga cepat mengambil jalan pintas. Di sinilah perlu di desa adat, mulai di Banjar itu, seperti Haji bilang tadi, untuk pawongan, fokusnya ke pawongan. Karena masa depan Bali, keajakan Bali itu kuncinya ada di pawongan. Iya, betul. Anggaplah misalnya, pura sudah megah, upacara mewah, umat beriano bergairah, tapi tetap ada masalah. Benar enggak? Betul. Katakanlah masalah kekinian anak-anak, maaf saja kita contoh dengan mengambil mengutip berita-berita di koran. Misalnya tren fenomena seminar ke minum arak. Iya. Ya? Betul. Kan tren. Apalagi ada Hari Arak Bali itu. Kadang-kadang dimaknai sekarang kan peringatan Hari Arak Bali, kita pesta. Jadi kan begitu, mabuk-mabukan. Di mana-mana tuh tongkrongan, di jalan, kemudian tingkat pengendalian emosi itu akibat tekanan-tekanan berbagai macam aspek itu, sosial, ekonomi, itu membuat orang itu cepat lepas kendali. Ya, salah satunya ya bunuh diri, selain juga dibunuh sama orang lain. Kasus-kasus pembunuhan kan
tren sekarang sering terjadi. Dan di Bali untuk tingkat bunuh diri yang sebutkan tadi, itu patut dicermati, diwaspadai. Pada lembaga-lembaga keagamaan seperti Parisado, lembaga-lembaga pendidikan, itu menjadi perhatian penting. Iya, betul. Nah, kalau umat lain ada sekolah pendidikan lain misalnya di luar Bali itu, sekarang kan sedang mengagendakan libur karena peringatan hari raya gitu kan. Di Bali mengapa di Galungan Kuningan itu tidak kita adakan juga. Dan itu dimulai dari Banjar atau Desa Adat. Itu kurangnya kita seperti Gus sampaikan tadi, proses atau perbuatan bunuh diri salah satu itu benar. Karena pemahaman, pengetahuan tidak ada lewat pendidikan dan pengajaran. Katakanlah lewat sekolah. Ke sekolah kan materi matpel agama Hindu dan budi pekerti kan cuma seminggu 2 jam. Iya. Selebihnya sudah materi matpel lain. Terus yang mengarah kepada penanaman, internalisasi sisi-sisi rohani keagamaan itu dari mana? Kecuali kita bikin yang di masyarakat itu. Betul. Di Banjar, di desa yang ada gelontoran dana itu. Ya, sekira itu dulu. Iya, betul. 1.000 orang itu selama 1 tahun ya. Angka terakhir itu kan 1.000 gitu. Kalau satu dadio itu maksimal misalnya 600. Ya. 600 orang hilang satu dadio itu. Kan itu merupakan angka yang fantastis gitu kan kalau misalnya kita lihat gitu. Nah, jadi saya sependapat dengan Haji gitu ya. Jadi mungkin kita agak kemana-mana pembahasannya gitu, tidak menyalahkan satu sisi atau pihak mana gitu, tetapi kita berusaha dari sisi mana dulu kita perbaiki kan gitu. Kalau misalnya Haji tadi bilang dari desa adat itu, atau misalnya Haji bisa memberikan saya pendapat gitu, kira-kira kalau ingin memperbaiki situasi seperti ini gitu, dari sisi mana dulu kita perbaiki gitu, dengan misalnya sebelum mungkin dari sisi agamanya itu gitu. Kalau Haji kan misalnya biasanya punya konsep baterai itu, bakti tresna eling. Ya, kalau misalnya kita diberikan sebuah pendapat Rite Karana itu Prahyangan, Pawongan, Paleman itu kan masih dalam konteks konsep. Nah, yang kontekstualnya ini gitu ya. Seperti Haji gimana Haji? Ya dalam, itu baterainya Niki. Secara tekstual sumber dari Trita Karana kan bab Gita bab 3 sloka 10. Melahirkan konsep Parahyangan, Pawongan, Palaman. Kontekstualnya gimana? Bagaimana kita mengimplementasikannya? Konsep baterai tanda petik ini adalah energi rohani dia. Kalau energi baterai umumnya kan HP misalnya, asal suak ya sepanan baru dicas kan. Ada WA nanti ada telepon. Tapi energi rohani siapa yang ngerungu? Kecuali kita. Dan kita bisa menyampaikan itu, mengusulkan di tingkat Banjar atau desa supaya konsep baterai spesifik lagi di tataran Pawongan. Kita kan mengenal tiga hubungan ya dalam Parahyangan itu hubungan religis. Karena di situ ada unsur serada bakti. Di Pawongan itu hubungan sinergis. Kita sinergikan di sini. Dalam teori struktural fungsional, segala organ dalam struktur sosial masyarakat, Banjar, desa adat, dan elemen lainnya dilibatkan untuk menggembleng sisi Pawongannya. Antara lain dengan menyulap desa Pakraman, sekarang disebut desa adat, jadi desa Pasraman. Desa yang nuansa pembangkitan energi rohaninya tinggi. Kalau itu bisa jalan Gus, Haji yakin pelan tapi pasti, meskipun situasi kondisi sekarang sudah mengepung di era digitalisasi, penanaman sejak dini itu pasti akan berbuah nanti. Itu belum lagi kalau kita ngurusan dari Pawongan sinergis, Palemahan harmonis, alam juga mempengaruhi. Contoh sekarang lahan-lahan sawah sudah semakin terpinggirkan. Tanah Dewi Sri sekarang sudah menjadi residen. Jadi hunian residen. Dewi Sri lah jadi residen yang datang. Karena akibat kalah humau gitu. Ya, ditekan oleh pendatang migran dari luar. Ya. Sehingga kita seperti orang Bali itu jadi penonton di rumah
sendiri. Iya. Pendatang bisa kita lihat dari sektor-sektor pekerjaan kasar misalnya, bangunan di jalan, kan gercep mereka. Kita kan masih gengsi. Iya. Dan celakanya lagi ketika kita kepepet jual tetamian. Nah. Ya, ketika habis salah satu kanalisasinya adalah membuat kelompok, ini namanya outgroup ya, outgroup, membuat grup-grup di luar. Grup ya yang baik yang bernuansa sosial dan yang bahayanya lah bernuansa ke arah kriminal. Misalnya jadi begal, warawiri di jalanan, kenal pot brong dan sebagainya. Ya, dan di Bali itu sudah mulai mengalami posisi di mana Bali itu betul-betul kerama Bali dijepit oleh situasi yang sebenarnya tidak terduga akibat dari mobilitas penduduk pendatang yang semakin mengepung, baik untuk cari pekerjaan maupun ekses masalah yang ditimbulkan. Kita kalau di koran dibaca itu ada daerah etnis tertentu tuh ya selalu jadi berita. Perkelahian, miras dan sebagainya. Ya. Nah, sementara kerama Bali sendiri kan sepertinya tidak ada semacam gerakan untuk bagaimana menangkal, menjegal hal begitu. Takutnya apa? Sara. Suku kan gitu. Nah, akhirnya kita mengambil posisi diam. Nah, diam, terjepit, tertekan, salah satunya itu udah sudah tidak mampu. Iya, betul. Boleh minum, guys? Boleh, Ji, silakan, Ji. Saking semangatnya nih. Iya, betul. Jadi kalau misalnya menyambung dari tadi Aji sampaikan begitu ya, bagaimana desa pekeraman ini meskipun bentuknya apapun itu desa adat, desa pekeraman, tetapi rohnya adalah bagaimana kita bisa membangkitkan desa adat atau pekeraman ini sebagai sebuah desa pasraman. Di dalamnya itu adalah mengandung unsur muatan bagaimana pendidikan juga terjadi di sana gitu kan. Jadi berarti kalau begitu selama ini kita semacam terjebak pada bahwa dengan misalnya melaksanakan upacara yang begitu besar gitu ya, pelaksanaan upacaranya yang begitu rutin gitu, kita seolah-olah sudah sangat beragama gitu. Tetapi pada satu sisi sebenarnya yang menjadi poin utama agama itu adalah bagaimana agama itu bisa hidup di dalam diri, kan begitu ya. Nah, bagaimana agama itu kemudian bisa menjadi sebuah panduan di dalam kehidupan gitu, sehingga mampu mengarahkan orang untuk mengambil hal-hal ataupun tindakan yang negatif gitu. Nah, jadi kalau demikian modelnya, apakah tepat dikatakan gitu kalau misalnya desa adat ini harus mereformasi diri gitu? Jadi untuk melihat fenomena sosial dan juga tantangan, sekiranya mungkin upacara yang terlalu besar ini kita sederhanakan sehingga fokusnya adalah ke pendidikan ini bisa lebih dibesarkan. Apa bisa seperti itu modelnya? Disitulah kata kuncinya, Gus. Jadi memang pendidikan, pembinaan, penyuluhan, pengajaran itu jadi kata kunci. Kenapa? Kan kebanyakan umat Hindu kan terkungkung oleh konsep adagium, anak muluk itu, gugon tuan anak muluk itu. Betul. Untuk lepas dari itu caranya dengan pendidikan. Maka aspek pawongan itu SDM-nya disitulah. Nah, sayangnya dari 1.500 desa adat di Bali ya. Kalau Banjar adat lebih dari itu lagi kan. Kalau kita amati, cermati, geliatnya itu nyaris masih fokus ke urusan-urusan skala. Di Parayangan, ritual puri itu pura dan ritual. Nah, kalau urusan itu janganlah diragukan lagi umat Hindu. Karena di situ ada janji-janji untuk pembebasan, penyelamatan. Contohnya, terlihatnya misalnya, mungkin ini ada anggapan loh, Gus. Biarpun waktu kita hidup jahat, perbuatan buruk, ingat dang, mati benar ya, bukan bunuh diri. Bahkan termasuk mati bunuh diri juga, Gus. Karena kan bisa diperlakukan dengan pengabenan seperti mati biasa. Itu ada keputusan Parisada lewat Pesamuan tahun 61.
Jadi yang salah pati, ulah pati, mati benar boleh diambil sewajarnya. Tentu ada bantahan penggulapannya. Itu yang membuat kita itu bagaimana bisa pendidikan di tataran Pawongan itu yang dinomor satukan. Parayangan kena skala oke jalan, tapi seperti Gus bilang ada semacam praram aweg-aweg yang menyuratkan supaya untuk tingkatan ritual itu seringkali kalau kita menyebutkan disederhanakan banyak yang komplain. Itu sudah tetamian, namun lo keto lontar bang orang keto. Tapi kan kita bisa reformasi seperti Gus bilang tadi, mentransformasi sesuai dengan konteks kekinian. Jangan sampai seperti pemberitaan Ramo Bali sibuk urusan ritual, bakti, investor dan pendatang sibuk urusan alebati. Kita nunas ico ratu betaro, pendatang dapat pice, ajaknya mau saling picak. Iya. Saya kira itu Gus. Iya betul Ji. Jadi seperti itu. Cuman begini Ji, ini kegalauan saya gitu ya. Saya juga agak galau gitu. Kalau misalnya tadi saya sepakat bahwa desa adat itu mulai mereformasi diri gitu kan untuk melihat fenomena. Tapi di satu sisi gitu ya, ketika misalnya itu direformasi gitu, justru rohnya itu akan semakin hilang gitu. Nampaknya gimana ya saya mengatakan, nampaknya kita tidak punya semacam bagaimana menata sesuatu itu sederhana gitu, tetapi dia masuk melekat ke dalam jiwanya gitu. Kalau orang dulu itu kan mungkin karena sudah sering dilakukan gitu, kemudian sehingga dia sangat meresap gitu. Nah, tetapi kini kalau misalnya dirubah gitu ataupun disederhanakan dengan bentuk reformasi sebagainya, jangan-jangan chemistry-nya itu nggak dapat gitu. Chemistry. Nah, artinya kan tidak sembarangan dirubah gitu. Kita memerlukan memang orang-orang yang paham agama, bisa melihat realita gitu. Nah, sehingga nanti dari desa adat ini mungkin bisa mengarahkan generasinya untuk tidak hanya kuliah di kapal pesiar gitu ya, tetapi bagaimana juga bisa kuliah di lembaga-lembaga agama gitu, sehingga desa adat ini dia memang memiliki orang-orang yang berkompetensi tentang pemahaman agama gitu. Atau mungkin seperti Pak Kajati bilang, desa adat ini perlu didampingi oleh lembaga bantuan lembaga hukum gitu, ataupun seseorang yang memang ahli dalam hukum gitu, sehingga dalam perjalanannya itu bisa mantap dan juga tepat sasaran gitu. Kira-kira seperti itu mungkin Ji. Kalau kita bicara reformasi kan kesannya merubah total. Ya. Kalau secara struktur kan tidak bisa. Kalau secara struktur itu kan sudah semacam pakem baku. Ya. Ada pendesa, ada penyarikan, petengan, sinoman dan sebagainya dan seke-seke. Yang perlu kita reformasi adalah dalam artian begini Ji, bukan mereformasi struktur desa adat, struktur bendesanya, tetapi apakah itu upacaranya gitu, mana kira-kira yang bisa kita sederhanakan gitu, mana kira-kira yang perlu kita tetap lestarikan gitu. Nah seperti itu Ji. Kalau struktur begininya kan kita tidak ada masalah. Nah mengacu pada apa yang Gus tanyakan, kita tahu ajaran agama itu kan sanatana, kekal abadi, substansi ajaran Weda, yang kemudian mengalir kemana-mana menjadi berbeda. Perbedaan itu kan sebuah transformasi, perubahan. Karena itu apa yang sudah ditami, termasuk upacara, yang disuratkan dalam lontar-lontar, itu bisa mengalami dari sanatana mengalami proses nutana. Nutana itu adalah peremajaan. Peremajaan dimaksudkan menyesuaikan diri dengan mengadopsi dan mengadaptasi desa Kalapatra. Kondisi desanya sekarang gimana? Dulu kan orang Hindu kan, sekarang non Hindu banyak dengan segala unsur etnis, profesi dan ya. Setelah
kita lakukan proses nutana, penyesuaian adopsi dan adaptasi, itulah kita wariskan ke sentana. Dari sanatana, nutana menyesuaikan diri, ada proses adopsi dan adaptasi, kemudian diwariskan ke sentana. Karena generasi ke depan itu pewaris. Kalau tetap dia mewarisi hal-hal yang ke depannya pasti dianggap berat, sulit, ya pasti akan keluar. Kita banyak punya kasus. Salah satu misalnya kita tanya, mengapa kok keluar dari Hindu konversi? Saya berat sekali, susah sekali, ada gini, ada gitu, kewajiban itu. Kalau saya di yang baru kan enteng, ringan, nggak begitu. Salah satu kan ada begitu. Sehingga dalam konteks upacara tingkatan sudah ada, kemauan belum ada. Karena sebuah ritual itu harus ada satu kemauan, termasuk kemauan untuk merubah. Sampai Aji punya konsep ekstrem, Gus. Walaupun bisa juga di publik. Bagaimana kalau kita setiap jenjang upacara tingkatan cukup 3 aja. Kanista, canang. Madya, sodo. Utama, pejati. Tahu enggak, Gus? Di luar Bali itu banyak yang sudah menjalankan itu. Di luar Bali. Yang bekerja di rantau jauh dari kondisi nuansa Bali, bahkan pelangkiran pun tidak punya, apalagi pelinggih lengkap tidak punya, pelangkirannya tidak. Ya cukup dalam Manusemerti 2.6 ketika dalam kondisi tertentu kita bisa memutuskan sesuai dengan ketetapan dan kemantapan hati, namanya Atmanastusti. Oke lah, saya ada di luar Bali, apalagi luar negeri, Gus. Dijong oleh pelangkiran Indonesia, dijong oleh canang gitu. Cukup sembahyang. Aji teringat dengan pandangan Swami Vivekananda, filosof kenamaan kali berdunia, yang menyatakan bahwa kendati pun engkau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana mestinya yang sudah diajarkan, tapi jika perilakumu sudah mencerminkan nilai-nilai agama, ingat nilai-nilai itu sudah lebih dari cukup. Itu saya Atmanasusti. Nah di Bali mana kita bisa menetapkan sesuatu perubahan itu dengan Atmanasusti? Menurut saya rubah gini, canang, sodo, pejati. Iya betul. Malah kita disalahkan. Ya, betul. Jadi kemauan tidak ada. Apalagi kemampuan mendukung. Ya udah kita pakai, udahlah nanti upacara ini itu besar-besaran. Gitu, Gus. Jadi kalau misalnya boleh, sebenarnya saya ingin bercerita banyak tentang hal sama ini. Aja juga ingin. Ya, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu begitu Ji ya. Jadi dari apa yang Aji sampaikan tadi, bahwa sebenarnya yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita harus mengakui gitu ya, sebagai sebuah autokritik ataupun kritik ke dalam bagi kita. Harus. Ya, kita harus mengakui bahwa saat ini terjadi sebuah kelemahan, memang kurang pendidikan tentang di SDM. Iya, betul Ji. Nah, jadi di SDM ini kita yang memang kurang pemahaman tentang ajaran agama gitu ya. Betul. Jadi rangkaian ritual yang selama ini kita saksikan itu hanya di kulit luar saja gitu. Formalitas bahkan saja gitu. Cenderung seremonial. Cenderung seremonial. Nah, kemudian tentu kita harus mendapatkan nutrisi ke dalamnya gitu. Energi rohani itu yang penting. Nah, energinya itu yang harus kita bangkitkan. Dan siapa yang memulai? Ya, basisnya harus dari bawah. Iya, betul. Dari atas mengelontor dana, dioperasionalkan, diimplementasikan di bawah. Masalahnya di bawah apakah punya pemikiran yang demikian? Iya, betul sekali. Terkait juga dengan tadi gitu, bagaimana upacara ini memang tanda kutip perlu kita tinjau kembali gitu ya. Ya tentu bagaimana esensi daripada upacara itu tidak hilang gitu. Cuman bagaimana cara di dalam perjalanan ini harus sesuai juga dengan situasi kita saat ini. Tetap desa kalau padre, desa mau acara tetap harus jalan. Nah, sehingga di samping itu juga kita memerlukan juga nih semacam prajurit-prajurit yang memang mampu berjuang di bidang keagamaan. Itu kan mulai dari insan akademis. Dari untuk menyampaikan di mana dia berada. Ya, betul sekali Ji. Di samping itu juga generasi muda kita jangan hanya berfokus kepada
ngejar materi, tugas lainnya adalah bagaimana menata keagamaan kita. Ya, jadi jangan sampai kuliahnya di tempat yang hanya menjanjikan uang saja gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas lain. Bagaimana kita nantinya ke depan kita memerlukan sekali pakar-pakar agama yang lahir dari institusi keagamaan. Ya, itu yang juga perlu sebagai prajurit kita ke depan untuk membentengi agama. Nah, saya minta ini Ji, closing statement Ji, bagaimana ke depan kita bisa beragama lebih baik dan bahkan bisa menghindari kejadian-kejadian bunuh diri seperti ini gitu, sehingga aktualisasi agama itu memang benar-benar teraktualisasi di dalam diri. Sebenarnya sederhana sekali. Inggih. UNHI itu kan lembaga pendidikan nih. Iya. Yang bonafide ya. Betul. Sudah teruji 60-an. Jadi untuk SDM itu lewat pendidikan keagamaan, salah satunya di UNI itu menjadi tempat yang bagus untuk mencetak kader. Bagaimana nanti kita tidak hanya menyuarakan lewat tulisan, lewat jurnal, lewat penelitian, tapi hasil-hasil akademik itu juga harus bisa diaktualisasikan, diimplementasikan ke tingkatan grassroots, akar rumput di bawah. Itu yang kurang. Sehingga ketika orang anggaplah kita ajak masuk dan kemudian masuk ke UNI, dan kita akan jadikan kader, apapun bentuknya nanti, entah penyuluh, duta dharma dan sebagainya, dibekali itu untuk kemudian bisa kita getok tularkan sampai ke tingkat terbawah. Itu harus dimulai dari pemikir, orang-orang yang idealis, ya, adanya di kampus, salah satunya di UNI. Itu, nah kalau katakanlah desa adat misalnya ada 1.500, satu aja kirim misalnya ke UNI, kan luar biasa itu untuk menggembleng, membina SDM di tiap-tiap desa. Betul. Katakanlah gelontoran dana 300 juta itu displitkan. Itu kalau bisa. Nah, nambah lagi durasinya. Saya sependapat dengan Aji itu tadi. Yang saya maksudkan adalah bahwa desa adat saat ini memang perlu pendamping insan akademis gitu. Jadi dari desa adat ini mungkin ada niat untuk katakanlah mengkuliahkan gitu, satu kader generasi muda yang mau satu aja cukup. Ya, kuliah ke kampus agama, setelah kuliah di kampus agama katakanlah di UNHI itu misalnya, mereka kembali untuk menata keagamaan. Nah, betul. Sehingga dari insan akademis ini mereka kan juga memiliki pemahaman bahwa bagaimana yang mana perlu dikurangi, yang mana harus dipertahankan. Itu kan perlu analisa juga, tidak sembarang kita bisa ini kan, sehingga bisa diterima. Perlu kajian. Nah, disinilah mereka digembleng. Ya, disinilah kita betul. Katakanlah men-settingnya untuk kemudian menjadi pejuang-pejuang Hindu di masing-masing desa adat. Betul, saya sangat sepakat hal itu. Demikian juga dalam bidang hukumnya. Kita ekonomi juga kebetulan ada di sini gitu kan ya. Jadi satu paket lah. Satu paket lah di sini. Jadi skala ada, bakti ngalebati ada. Ya betul. Baik Ji, nampaknya fenomena bunuh diri ini kalau kita bahas itu seperti yang Haji sampaikan tadi. Itu belum tuntas loh sebenarnya. Oh begitu Ji. Belum tuntas. Ya nanti kita akan sambung di episode berikutnya Ji, secara detail bagaimana mencegah fenomena bunuh diri ini gitu, sehingga menjadi sesuatu hal yang antara agama dan kehidupannya itu Bali Pulau Dewata di satu sisi, tetapi juga aktualisasinya memang benar seperti itu, umatnya juga bisa harmonis kan begitu Ji ya. Ya, betul. Baik Ji, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita terbatas oleh durasi waktu. Padahal bisa dipanjang-panjangin ini. Iya, nanti kita carikan waktu lagi bagaimana membedah agar tujuannya adalah bagaimana dari podcast ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan berguna untuk Bali ke depannya, sehingga Bali tetap menjadi Bali yang santi seperti itu Ji. Baik, demikian dulu podcast kita hari ini. Kita akan sambung di lain kesempatan yang tentunya juga dengan narasumber yang berbeda, atau kemungkinan juga Ajinya kita akan undang untuk memberikan sesuatu hal yang kritis-kritis dan juga meskipun agak diberikan pandangan sinis, tetapi yang penting kita akan menuju kehidupan tetap yang kenyang manis dan kehidupan yang harmonis. Apalagi punya pipis. Betul. Baik, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.